Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin melakukan percobaan ke-11. Nama saya Randy Auzuadi Arya Rosyadi, NRP 56. Saya Arif Kurniawan, NRP 43. Saya Andika Pristianto Bagastian, NRP 32. Iya, bisa dimulai, Mas Andika. Ya, share screen. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Di sini saya sudah membuat rangkaian. Saya akan menjelaskan dulu ya. Rak 11 saya akan membuat rangkaian multiplexer 221 dengan satu data selector dan 421 dengan dua data selector. Saya di sini sudah membuat rangkaiannya yang 221 dan 421 dengan satu data selector dan 421 dengan dua data selector. Langsung kita cocokkan saja dengan tabel kebenaran yang saya sudah buat di sini. Apakah hasilnya sama? Di sini ada keterangan D0 dan D1. Itu menandakan bahwa nanti outputnya akan sama dengan input. Misal ini outputnya akan sama dengan outputnya akan sama dengan inputnya D1. Nah, kita mulai saja. Ya. Jika datanya 0, data selektornya 0, lalu D0 nya 0, maka harusnya outputnya juga 0. Jika D01 inputnya, maka outputnya juga 1 dan sama dengan D0 dengan outputnya sama. Lalu jika data selektornya kita jadikan 1, lalu D1 nya kita 0 kan, akan outputnya akan sama dengan input D1, dan ini tidak akan berpengaruh. Walaupun dirubah-rubah tidak akan berpengaruh. Lalu ada ini data selektornya 1 dan D1 nya 1, maka outputnya akan menjadi 1 mengikuti, dan dilihat di sini tidak akan berpengaruh apapun. Itu membuktikan bahwa rangkaian 21 data selector saya sudah benar. Kita lanjutkan ke rangkaian 421 ini biru, 421 dengan satu data selector. Ini saya sudah membuat tabel kebenarannya sama intinya. Jadi outputnya akan mengikuti inputnya yang nilai. Kita jalankan saja langsung. Di sini selektor 1 dan 0 dan 1, 0 dan 1, 00, D0 nya 0 dan D1 nya 1, harusnya 0 dulu, 0 dan semuanya tidak dirubah, maka outputnya tetap 0, tidak akan berubah. Walaupun dipencet-pencet tidak akan berubah. Lalu ketika D0 nya berubah menjadi 1,
maka outputnya akan berubah menjadi 1 mengikuti input D0. Yang lainnya tidak akan berpengaruh. Lalu ini D1 nya 0, outputnya tetap 0, dan ketika D1 nya di 1, bentar, kok berubah ya? Oh, ini ternyata S1 nya 1. Nah, outputnya akan mengikuti inputnya. Lalu ketika S0 nya 1 dan S1 nya 0, D2 nya 0, maka tetap 0, walaupun yang lain dipencet tidak akan berpengaruh. Ketika D2 nya dijadikan inputnya dijadikan 1, maka outputnya akan berubah menjadi 1. Dan jika S0 dan S1 nya dirubah menjadi 1, maka D3 0 tetap 0, yang lain tidak berpengaruh. Lalu ketika D3 nya dirubah menjadi 1, outputnya akan berubah menjadi 1 mengikuti input D3 nya. Di sini dari tabel kebenaran yang sudah saya buat menandakan bahwa rangkaian multiplexer 421 2 data selector berhasil. Mungkin bisa dilanjutkan ke rangkaian berikutnya. Iya. Udah kelihatan. Sudah Mas. Iya, saya akan mengerjakan multiplexer 8 to 1 reselector dan D multiplexer 1 to 2 dengan selector satu selector. Untuk yang pertama, multiplexer 8 to 1 di selector, tabelnya seperti ini. Lalu tabelnya saya sederhanakan agar mudah untuk mencari tabel SOP, untuk mencari persamaan SOP dan posnya. Jadi seperti ini, sama saja. Intinya saya hanya mengambil yang outputnya 1 untuk menemukan persamaan SOP-nya. Jadi seperti ini. Lalu dicari tabel SOP-nya. Iya. Ya, seperti ini. Pada umumnya, ya, outputnya A bar B dikali B bar dikali C dikali D 0. Kenapa dikali D 0? Kenapa tidak dikali 1 saja? Karena kan outputnya 1 di sini. Karena yang menjadi penentu outputnya itu adalah D0, bukan. Jadi outputnya tidak selalu 1. Jadi kenapa dikali D0? Karena ABC di sini hanyalah
sebagai persamaan selektornya saja. Ya, jadi kalau tidak memenuhi A bar B, B bar, C bar, ya tidak akan dikali, ya apa, bila A bar, B bar, C bar tidak sama dengan 1, maka tidak akan terpilih output D0 ya. Seperti itu ya. Terus D0 plus A bar B plus B bar dikali C kali D1 ditambah A bar dikali B kali C bar kali D2 ditambah A bar B kali C kali D3 ditambah A bar C bar dikali D4 ditambah A bar dikali C dikali D5 ditambah AB C bar dikali D6 ditambah ABC dikali D7. Untuk persamaan posnya juga sama untuk menyederhanakan tabelnya, cuman yang di sini yang dipilih adalah yang outputnya 0 saja, lalu dihitung menggunakan menggunakan metode pos. Sudah saya hitung tadi, jadi seperti ini: A tambah B tambah C tambah D0 dikali A tambah B tambah C bar tambah D1 dikali AB bar dikali A tambah B bar tambah C tambah D2 dikali A tambah B bar tambah C bar tambah D3 dikali A bar ditambah B ditambah C ditambah D4 dikali A bar ditambah B ditambah C bar ditambah D5 dikali A bar tambah B bar tambah C tambah D6 dikali A bar plus B bar plus C bar plus D7. Ya, seperti itu. Lalu dari persamaan ini saya buat rangkaiannya seperti ini. Untuk yang di sini ini adalah rangkaian untuk persamaan SOP, sedangkan yang di bawahnya adalah rangkaian untuk posnya. Mari kita coba ABC sebagai selektornya. Selektor 1, selektor 2, selektor 3, D0 sampai D7 sebagai inputnya. Selektornya bekerja sama seperti biner. Ketika 001, ketika 00 semua yang input yang terselect adalah D0. Ketika 001 input yang terselect adalah D1. Ketika 010 input yang terselect adalah D2, karena dalam biner 10 kan 3, kan 1 2 3. Seperti itu cara kerjanya. Jadi ketika saya play 00 yang terselect itu hanya D0. Untuk D1 sampai D7 tidak bisa, tidak muncul, masih tetap 0. Seperti itu. Tapi kalau D1 saya akan berubah ya. Sama juga seperti itu untuk 001, karena biner ke desimal 1 itu 1 itu 1, maka untuk yang D1 itu kota titik
D1, yang terselect adalah input D1. Yang lainnya tidak bisa, tidak berubah outputnya terlihat ya. Untuk 0 0 1 0 0 1 0 bila ke desimal kan 2 ya, berarti yang terselect itu D2 yang bisa ya. Untuk D3 sampai D7 atau D0 sampai D1 tidak terselect, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Seperti itu. Lalu 011 kan kalau biner 11 didesimalkan kan 3, jadi yang terselect D3 seperti ini. Yang lainnya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Lalu 100 dari biner ke desimal kan 4, yang terpilih berarti D4. Seperti itu. Terlihat berubah, tapi untuk yang lainnya tidak. Ya, seperti itu. Lalu 5 berarti 101. Untuk selektor D5 yang terselect bisa dilihat berubah, tapi yang lainnya tidak. Lalu 110 berarti D6 yang berubah, yang lainnya tidak bisa, tidak terselect. Ya, lalu 1 semua yang terselect 7 ya. 4 tambah 2 tambah 1 7 yang berubah, yang lainnya tidak terselect ya. Seperti itu. Lalu lanjut ke demultiplexer 1 to 2 dengan selektor 1, yang mana gunanya itu ya. Kita lihat di sini tabelnya. Bisa dilihat tabelnya. Lalu saya mencari SOP-nya. SOP-nya adalah untuk yang output 1 bar X. Untuk karena yang X ini adalah don't care, jadi tidak perlu dipedulikan, maka tidak diperhitungkan dalam mencari persamaannya. Jadi hanya ini saja, hanya 01 ini saja. Karena kita pakai SOP, maka yang difokuskan itu hanya ke yang outputnya 1 per X ya. Untuk output 2 nya sama juga, karena inputnya 1 maka persamaannya A kali X. Untuk postnya sama juga caranya, cuman yang kita fokuskan ke output 0, maka A plus X dan A bar plus X ya, seperti itu. Lalu kita buat rangkaiannya ini. A sebagai selector, X sebagai input. Kalau kita untuk A0 itu memilih input 01 output 1 dan output 2 untuk dan A1 memilih output 2. Jadi jadi bila mana saya klik ini, terlihat bahwa
yang O2 itu berbeda, tapi tidak usah dipedulikan karena pada saat kita select output 1, output 2 nya itu kan don't care, jadi bisa hasilnya bisa macam-macam, kita tidak usah pedulikan ya, seperti itu. Jadi kita lihat output satunya yang SOP ya, dengan rangkaian metode SOP dan rangkaian metode POS, outputnya tetap sama, satu, yang mana ini benar ya. Nol kan juga sama-sama 0, berarti benar karena yang itu cuma output 1. Lalu kita select output 2, kita coba, terlihat output 2 metode rangkaian metode SOP dan rangkaian metode POS sama outputnya ya. Output 1 tidak usah dipedulikan karena don't care. Ya seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Arif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum 11 tentang demultiplexer 1 to 4 dengan 2 selektor. Di sini bentar. Sudah terlihat? Sudah kelihatan, Ren? Udah. Baik, di sini saya sudah membuat rangkaian ini demultiplexer 1 to 4 dengan 2 selektor. Di sini tabel kebenaran yang saya buat. Di sini ada 2 selektor yaitu S0 dan S1 serta input. Ini adalah inputnya. Bila kita lihat pada tabel kebenaran ini, keaktifan output ini pengaruh utamanya adalah input, dimana ketika input 0 maka output tidak akan mengeluarkan apa-apa, dan ketika input ini menyala maka output baru bisa keluar. Kira-kira seperti ini tabel kebenarannya. Kita coba jalankan. Yang pertama, ketika input aktif maka output kosong akan aktif. Namun ketika selektor aktif namun input tidak aktif, maka tidak ada output yang menyala sama sekali. Bisa dilihat. Selanjutnya ketika selektor 1 aktif, ini lalu input aktif, maka output 1 akan aktif juga. Lalu ketika selektor kosong aktif, maka output 2 akan aktif. Kemudian untuk mengaktifkan output 3, selektor 0 dan selektor 1 menyala, maka output 3 ini akan aktif. Selanjutnya
uh, demultiplier 1 to X dengan 3 selektor. Dengan adanya satu input dan 3 selektor ini, maka akan ada 2 pangkat 4 ya, 16 kemungkinan. Ya, jadi ginilah untuk tabel kebenarannya, dan input ini adalah pengaruh utama untuk aktifnya output. Dari output 0 sama dengan output 7, aktifnya output akan mengikuti dengan adanya input. Baik, kita coba jalankan. Ketika input 1, maka output 0 akan menyala. Ketika selektor 2 aktif, maka output 1 akan menyala. Ketika selektor 1 aktif, maka output 2 akan menyala. Ketika selektor 1 dan 2 aktif, maka output 3 akan menyala. Di sini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian ketika selektor 0 aktif, maka output 4 akan aktif. Ketika selektor 2 dan 0 aktif, maka output 5 akan aktif. Ketika selektor 0 dan 1 aktif, maka output 6 akan aktif. Dan ketika seluruh selektor aktif, maka output 7 akan aktif. Namun ketika input mati, maka tidak ada output yang akan menyala sama sekali. Di sini semua sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya silakan ditutup, Mas Randy. Ya, baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.